Kita cukup sering nemuin kasus merek nih, Jis. Ya, dibahas biar kita belajar bersama aja gitu. Ada kasus merek apa lagi nih, Jis, hari ini nih yang bisa kita bahas? Nah, ini pelajaran yang menurut saya cukup, ini positif nih kasusnya nih. Oh, ini positif. Bernilai positif. Soalnya sebelumnya tuh gugat-menggugat negatif kayak Iya. gitu. Jadi ada merek rumah makan Padang. Oke. Namanya Pagi Sore. Tahu Pagi Sore enggak? Rumah makan Pagi Sore. Enggak, euy. Saya juga belum pernah nyoba sih, cuman saking kuat brandingannya saya sampai dengar gitu. Wah, ada rumah makan Pagi Sore nih gitu. Rumah makan Padang. Nah, rumah makan Pagi Sore ini daftar merek. Atas nama 2 orang. Haji, aduh saya lupa namanya. Ini tuh yang mahal enggak sih? Mahal ya? mahal. Iya saya sempat dengar dari temen. Iya. Mahal. Ini mah nasi Padang level mewah lah gitu ya. Iya. Soalnya kemarin teman saya kalau nggak salah di situ tuh ya dengar itu apa namanya? Es kelapa aja 70.000. Kalau nggak salah. Ya kalau buat kita sih mahal kayak gitu. Kalau buat orang yang duitnya lebih banyak kan enggak Iya kayak sih, gitu ya. Iya sih. Bukan marketnya lah. Ini gimana kasusnya gimana nih? Ya, jadi ada 2 orang, saya lupa namanya ya. 2 bapak-bapak ya, udah haji ya. 2 orang ini membuat restoran namanya Pagi Sore. Oke, unik Rumah juga nih. Makan Padang. Di tengah jalan mereka pecah kongsi, artinya apa ya, ribut lah, nggak mau gabung lagi, join lagi gitu. Pecah lah ya. Pecah. 2 orang ini. Ya, dari partneran menjadi ya udahlah nggak usah partneran lagi gitu. Tapi mereka pengen tetap usaha tuh masing-masing. Nah, akhirnya mereka pecahnya ini baik-baik. Oke. Baik-baik. Jarang-jarang nih yang bisa pecah baik-baik ini nih. jarang-jarang nih kisah ini nih. Akhirnya ya udah, kamu boleh pakai pakai restoran Pagi Sore, saya boleh pakai nama Pagi Sore juga gitu. Oh, win-win solusi ya. Akhirnya jadi ada 2 restoran Pagi Sore. Nah, untuk biar konsumen nggak kacau, akhirnya dibedakan lah logonya. Oke. Ketika daftar DCKI mereka nggak pakai logo kebetulan nih, ya. Jadi cuma namanya aja, logonya mereka akhirnya bikin masing-masing tuh. Ada yang merah dan ada yang hijau. Oke. Pagi Sore merah ternyata dia lebih ke calon konsumen, berpihak kepada calon konsumen. Rasanya lebih manis katanya, terus menu-menunya juga disesuaikan. Nah kalau yang hijau dia lebih pedas katanya. Oh. Sesuai masakan Padang. Murni. Idealis Padang lah ya. Idealisnya gitu. Tidak ngikutin selera calon konsumen. Gitu. Ya ibaratnya mah ini kita berada di Jawa nih, senangnya yang manis-manis orang Jawa kayak gitu. Kita sesuaikan nih yang merah. Ya. Kalau yang hijau nggak bisa. Nggak bisa, ini masakan Padang harus murni. Harus murni. Padang itu ya begini masakannya gitu. Oke. Nggak menyesuaikan dengan selera masyarakat setempat gitu mungkin ya. Bener. Tapi ya udah, keduanya jalan aja. Jalan aja, nggak ada keributan. Dan kayaknya sih ya apa ya, maju-maju aja dua-duanya gitu. Iya. Gak masalah. Waduh, saya nggak nanya ini teman saya makan di Pagi Sore yang merah atau yang hijau nih. Tapi kayaknya dua-duanya tetap konsepnya yang mahal-mahal juga. Sama mahal juga. Oh, cuma yang satu original Padang, yang satu menyesuaikan selera setempat mungkin gitu ya. Ya. Oke. Nah, kisah ini tuh bisa, kalau menurut saya sih oke sih menurut saya sih. Bisa jadi win-win solusi ya. Oke sih ya. Kayak ibaratnya dulu itu ada geprek bensu dengan IM bensu ya. Ya. Itu juga jalan dua-duanya kan. Ya pada akhirnya setelah ribut di persidangan gitu kan. Ya. Nah kalau ini enggak, tanpa ada ribut-ribut, mereka jalan semua gitu. Kalau menurut saya kisah ini bisa kita tiru nih. Kalau misalkan teman-teman berbisnis, partneran, tiba-tiba saya pengen keluar tapi saya pengen
pengen pakai namanya misalkan. Ya bisa boleh, tapi mungkin ada beda warnanya kayak gitu-gitu. Iya, dibedain itunya aja lah ya. Ya. Pewarnaan kayak gitu ya. Logonya dibedain tipis-tipis, untuk namanya oke lah sama kayak gitu ya. Toh nanti rezeki juga masing-masing gitu ya. Iya, benar. Dan kalau menurut saya sih apa ya, jadi bahan obrolan aja gitu. Jadi brandingan lah. Jadi apa ya, jadi gosip lah. Iya. Ini pagi sore ini nih misalkan diceritain kan akhirnya ke orang. Iya. Oh ini pagi sore yang original, rasanya begini guys, misalnya gitu kan. Konsumen kan jadi begitu. Jadi penasaran, oh kalau yang apa namanya, yang merah nih yang menyesuaikan. Emang kayak gimana? Kayak gimana rasanya kayak gitu kan. Yang katanya lebih sedikit manis misalnya kayak gitu ya. Oh ternyata rasanya begini misalkan. Nih yang seleranya manis ya lebih cocok di sini. Yang seleranya seneng tangan pedas-pedas ya ini misalnya kayak gitu ya. Bener. Pada akhirnya bahkan apa namanya, menarik konsumen untuk mencoba dua-duanya pada akhirnya. Iya bener jadi penasaran ya. Iya. Gitu, menguntungkan dua-duanya akhirnya gitu. Bener. Ada juga ya kisah yang kayak gini ya. Iya, ini juga saya baru nemu, wah nih nggak ada perpecahan nih, mantap nih gitu. Menarik. Nah, bagusnya lagi mereka tuh daftar mereknya tanpa logo. Iya, itu gimana Jis? Kok bisa? Tapi lolos dua-duanya? Lolos, kan ada satu pendaftaran atas nama 2 orang. Enggak daftar masing-masing ya? Enggak daftar masing-masing. Oke, di situ mereka tetap masih sepakat lah ya untuk ya udah biar nggak ribet daftarnya barengin aja dengan 2 nama. Ya. Tapi nanti untuk pengelolaan restorannya kita beda masing-masing aja gitu ya. Beda manajemen dan beda logo kayak gitu. Iya, menarik juga tuh biar ya nggak ribet lah. Ya udah nanti saya daftar, kamu daftar, malah nggak diterima dua-duanya ibaratnya kayak gitu ya. Iya, kalau dia secara aturan DJK kan kalau misalkan yang ini daftar harus ada satu yang ditolak. Iya, benar. Kecuali ownernya sama, satu orang ini dan ini sama gitu. Ini mah ya udah daftar dengan satu akun, cuman kepemilikan 2 nama. Ya, kepemilikan 2 nama. Nanti urusan restorannya berjalan kayak gitu ya, kita kan bisa punya sertifikat nih. Ya udah di-copy aja karena kita kan sebagai sama gitu kan. Iya, sama. Kayak gitu sertifikatnya kan bisa berlaku untuk 2 orang ini. Iya, gitu benar. Ya udah kita jalan masing-masing aja sesuai restorannya kayak gitu ya. Iya. Menarik. Menarik. Nah itu ya teman-teman ya, ternyata bisa ada cara seperti ini. Kalau teman-teman sama partner bisnisnya terjadi deadlock. Ya, konflik lah. Ada konflik prinsip ibaratnya gitu. Tapi tidak harus jadi berantem. Benar. Bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti itu. Bisa dicontoh lah ya. Oke, kalau misalkan teman-temannya Jis pengen daftar. Nah, daftar merek. Buat teman-teman yang mau daftar merek, bisa juga melalui Kebun Desain. Bisa sekalian juga dengan desain logonya, desain kemasannya biar bagus ya. Itu bisa langsung hubungi ke nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya. Itu ya gampang banget ya teman-teman. Bisa langsung sekalian daftar semuanya tuh, mereknya sama bikinin logonya biar sepaket kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.